Impian, setinggi apapun itu, akan lebih mudah diraih melalui pendidikan yang baik. Pendidikan menjadi jembatan kuat yang mampu membawa siapa saja menyeberang ke tempat yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, sekolah yang akan kita kunjungi kali ini telah membuktikan bahwa tantangan sebesar apapun tidak mampu menghalangi dorongan untuk belajar dan menempuh pendidikan yang layak. Halo Sobat Aksi sekalian, banyak sekali siswa-siswi berprestasi yang ada di Kota Ambon. Kali ini saya ingin mengajak Anda mengunjungi salah satu sekolah yang mencetak banyak prestasi juga, yaitu SMA Negeri 11 Kota Ambon, atau yang lebih dikenal dengan nama Smansep. Nah, apa saja yang akan kita temui di sekolah ini? Saya ingin ajak Anda semua untuk mengikuti perjalanan saya di sekolah ini. Ayo! SMA Negeri 11 Ambon atau yang lebih dikenal dengan nama Smansep adalah salah satu sekolah negeri di Kota Ambon yang memang mencetak banyak sekali prestasi dari siswa-siswinya. Sekolah ini sudah melewati sejarah dan meluluskan siswa-siswi luar biasa kreatif yang sudah siap berkontribusi bagi masyarakat. Kunjungan kita kali ini akan disambut oleh dua murid Smansep, yaitu Ketua Musyawarah Perwakilan Kelas atau MPK dan Ketua Organisasi Siswa Intra Sekolah atau OSIS. Halo. Halo Kak, selamat datang di SMA Negeri 11 Ambon. Mari Kak, duduk dulu. Keren sekali sekolahnya nih. Makasih Kak. Makasih. Jadi Kak, perkenalkan nama saya Retno Dudingsi Arnas selaku Ketua OSIS di SMA Negeri 11 Ambon. Dan saya Rahmita Indah Umairako sebagai Ketua MPK di SMA Negeri 11 Ambon. Keren, dua-duanya perempuan. Iya. Nah, Ketua OSIS dan Ketua MPK. Hari ini Kak Juan khusus datang di SMA Negeri 11 Ambon, pengen tahu apa saja yang ada di sini. Oh ya Kak, kebetulan kami berdua yang akan mengantarkan Kak Juan untuk melihat-lihat keadaan ada apa aja di SMA Negeri 11 Ambon Kak. Mari Kak, kita antarkan Kakak untuk lihat-lihat apa aja yang ada di SMA Negeri 11 Ambon. Siap. Saya Dr. Andus Laima Kampono, MPD, Jabatan Kepala SMA Negeri 11 Ambon. Sebelum terbentuknya SMA Negeri 11 Ambon, SMA ini dibentuk dari awalnya akibat adanya konflik sosial yang melanda tahun 99. Makanya pada saat itu kita di lingkungan sekitar Galunggung Batu Merah itu tidak anak-anaknya begitu banyak yang bersekolah ada di SMA 3, SMA 1, dan SMA 2. Namun pada saat itu terjadi konflik sehingga inisiatif beberapa tokoh pendidikan yang mencetuskan sekolah ini terjadi. Sehingga pada saat itu sekolah ini muncul dengan nama SMA 3 Kelas Jauh. Dalam perjalanan banyak julukan, SMA ini adalah SMA Rakitan, ada SMA 3 Kelas Jauh, dan pada tahun 2014 lewat pemerintah Kota Ambon memberikan legalitas untuk penegrian SMA Negeri 11 Ambon.
Sekilas memandang, Semansep adalah sekolah yang sangat rindang dan asri. Memang sengaja agar suasana belajar jauh lebih sejuk dan pohon-pohonnya dapat menjadi tempat teduh. Semenjak kita melakukan asesmen kemarin, maka kita melakukan uji publik tentang visi misi. Visi yang saya angkat di sekolah ini adalah mewujudkan generasi berkarakter, berprestasi, berlandaskan IMTAK dan menguasai IPTEK. Dari visi itu, maka turunlah beberapa misi yang diantaranya meningkatkan pembelajaran karakter dalam konteks pengembangan karakter anak lewat kajian-kajian, baik itu bidang agama Islam maupun agama Kristen, sehingga pembentukan karakter itu lebih fokus. Sementara untuk peningkatan prestasi, kegiatan eskul ditingkatkan, kegiatan-kegiatan lainnya diberikan ruang kepada siswa, serta dalam misi itu juga ada kerjasama antara perguruan tinggi. Kita punya mitra dengan instansi pemerintah maupun swasta. Setelah dari visi, makanya turun misi yang saya sebutkan tadi. Banyak sekali kegiatan yang didorong agar terus tumbuh dengan baik di lingkungan sekolah. Mulai dari proses belajar mengajar yang dikemas para guru dengan menyenangkan. Fasilitas sekolah juga dimanfaatkan sebaik mungkin, seperti laboratorium komputer. Laboratorium biologi pun dimanfaatkan dengan baik. Hari ini, siswa-siswi sedang diperkenalkan dengan metode untuk menentukan golongan darah manusia. Ketakwaan para siswa juga terus ditingkatkan. Sekolah menyediakan sebuah musola untuk digunakan beribadah. Untuk meningkatkan kreasi, setelah saya di sini, saya memberikan ruang kepada siswa untuk mengeluarkan kreativitas siswa, baik itu dalam bidang seni, olahraga, maupun apa saja yang positif demi pengembangan talenta-talenta mereka agar mereka tidak kaku dalam berkreasi. Ya, dalam penciptaan lingkungan belajar dan nyaman bagi guru dan siswa, itu tadi yang saya bilang bahwa ketika siswa diberikan ruang untuk berkreasi dalam konteks pengembangan eskul, maka siswa merasa nyaman bahwa mereka merasa memiliki untuk berkreasi. Oleh karena itu, guru pun tidak segan-segan memberikan pembinaan karena rasa nyaman tadi, sehingga proses pembinaan dalam mempersiapkan mereka untuk baik itu lomba maupun persiapan program pembelajaran ke depan, mereka siap dan tidak merasa kaku. Ketika siswa punya prestasi, baik itu di tingkat kota maupun nasional, itu salah satunya yang mereka rasa bangga, dan ada kegiatan-kegiatan OSIS yang memang mereka kemas sendiri dari mereka, oleh mereka dan untuk mereka, sehingga mereka rasa bangga bahwa inilah sekolah yang kita pilih. Tidak salah untuk kita memberikan kontribusi pengembangan kepribadian dan kreativitas siswa sendiri lebih leluasa untuk berkembang. Ya, yang saya sering katakan buat anak-anak dengan visi saya tadi membentukkan karakter, maka ketika anak-anak tampil di ajang apa saja, itulah yang saya selalu kedepankan. Jangan merasa sombong, jangan merasa tinggi diri, karena dengan semboyan bahwa SMA 11 berkarakter, berprestasi, dan rendah hati. Itulah yang dari slogan itulah yang mereka jalan kemana-mana dan merasa walaupun mereka punya kemampuan tapi harus rendah hati.
Piala dan piagam penghargaan yang dipajang dari tahun ke tahun akan terus bertambah dengan masif. Ketua MPK dan Ketua OSIS membawa saya berkeliling sekolah untuk melihat-lihat apa saja yang ada di SMA Negeri 11 Ambon. Dan perpustakaan sepertinya menjadi tempat yang tepat untuk disinggahi. Jadi kakak, ini perpustakaannya SMA Negeri 11 Ambon. Biasanya siswa-siswi di sini sering baca buku di perpustakaan ini. Biasanya juga perpustakaan ini digunakan untuk meminjam buku-buku untuk proses pembelajaran di kelas. Wah, rapi sekali di sini. Ya, jadi Kak, di sini kebetulan ada 3 siswa berprestasi dari SMA Negeri 11 Ambon. Jadi bisa kita sapa terlebih Oke, dahulu, Kak. kita langsung sapa. Iya. Halo. Halo. Yes, lagi baca apa nih? Baca buku. Iya, baca bukunya. Mata pelajaran apa nih? Kak Juan pengen tahu. Bahasa Indonesia. Fisika. Bahasa Indonesia. Keren sekali. Nah, tadi Ketua OSIS sama Ketua MPK bilang katanya adik bertiga ini yang berprestasi di sekolah. Nah, Kak Juan mau tanya satu persatu. Pertama perkenalkan nama dulu nih. Kalau dari ujung namanya siapa, Dek? Naisha. Terus Kalau saya Fajar Sidik. Fajar Sidik. Iya. Kalau saya Jasmine Katami. Oke, Jasmine. Nah, itu dulu waktu mewakili sekolah ikut ajang apa dan dapat juara berapa prestasinya? Kalau dari ujung, Naisha. Pernah ikut pidato sama membaca puisi, cipta puisi. Wow, berarti Naisha memang suka sekali Iya. baca puisi gitu ya. Iya. Kalau Fajar, Kalau saya ikut Olimpiade Sains Nasional dari Pusat Prestasi Nasional dan sekarang mewakili Provinsi Maluku untuk ajang nasional ajang nasional Iya. di bidang ilmu astronomi. astronomi. Iya. Yang berarti Fajar nih suka sekali belajar tentang Iya, langit, ilmu perbintangan. ilmu perbintangan. Iya. Wih, itu keren sekali sih. Kalau Jasmine? Kalau saya mengikuti lomba puisi, juara 1 provinsi dan lolos ke nasional. Kemudian untuk lomba bertutur, saya juara 3 di Taman Budaya Provinsi Maluku dan Ya. juga lomba teater. Wah, keren sekali. Nah, Kak Juan pengen tanya ini ada cerita menarik atau tidak saat adik-adik mengikuti ajang-ajang tersebut? Apa yang paling menarik? Bisa belajar banyak. Bisa belajar banyak, bisa apa lagi? Kalau dalam mengikuti ajang-ajang seperti ini kan kita terlatih untuk melihat bagaimana ajang yang memang belum familiar untuk kita, seperti astronomi yang memang belum familiar bagi masyarakat Indonesia. Sehingga cerita menariknya itu saya bisa melihat bintang, bisa pertama kali menggunakan teleskop, apalagi kan ini tahap pertama saya untuk mengikuti Olimpiade di jenjang SMA kali ini. Wih, keren. Kalau Jasmine? Kalau untuk bertutur sendiri itu punya cerita menarik karena saya bisa menceritakan kisah-kisah atau legenda yang kurang diangkat di kalangan masyarakat. Jadi masyarakat tahu ternyata ada cerita-cerita yang unik dan menarik untuk dibahas dan memiliki pesan-pesan moral yang penting di kalangan masyarakat. Wih, keren sih. Terus persiapannya gimana nih? Kalau kayak Fajar kan ilmunya nih unik, astronomi. Oh, kurang banyak sekali di Maluku kalau misalnya belajar tentang astronomi. Fajar persiapannya gimana? Kalau saya persiapannya sih untuk jenjangnya biasanya dikasih waktu jedanya 1 bulan untuk melanjutkan ke jenjang sebelumnya. Untuk persiapannya sih saya biasanya belajar dengan waktu malam. Karena di saat saya belajar saya bisa langsung mempraktekkan ilmu saya terhadap pengamatan saya secara langsung. Di mana bintang-bintang pada malam hari, bagaimana fase bulan, bagaimana bintang ini terletak di zodiak yang ini sehingga membuat ilmu yang saya terapkan lebih efektif. Jadi rasi bintangnya gitu ya, keren sekali. Apalagi katanya di Indonesia sendiri itu sangat jarang ya. Sangat jarang belajar karena untuk di Indonesia prodi astronomi hanya ada pada FMIPA ITB, tepatnya untuk se-Asia Tenggara. Jadi hanya ada astronomi di ITB. Berarti Ketos dan Ketua MPK ini keren sekali, anak-anak SMA 11 bisa belajar ilmu seperti astronomi. Kalau Jasmine dan Naisha, gimana persiapannya untuk ikut lomba puisi, ikut lomba bertutur tuh gimana?
Kalau untuk perlombaan teater, puisi, dan lainnya itu memiliki waktu latihan 1-2 bulan. Kalau untuk teater kemarin kita latihannya tuh di bulan puasa, jadi lumayan menantang untuk kita latihan vokal, pemahaman materi yang akan disampaikan. Jadi seru. Keren sekali. Kalau Naisha, Kalau untuk latihan kita berlatih vokal, terus mimik atau ekspresi, hanya itu saja. nah waktu tampil di depan umum beda dengan Fajar kan? Fajar kan ikut Olimpiade. Kalau kalian berdua yang tampil di depan banyak orang itu bagaimana perasaannya? Agak sedikit grogi, Sedikit grogi Iya. pasti. tapi Bisa ya. iya. Kalau Jasmine gimana? Grogi tapi lumayan pede sih. Ya, ini mewakili Smansep loh. Iya, Terus gimana? Dukungan dari sekolah gimana buat kalian? sangat mensupport. sangat mensupport. Apalagi ada guru-guru yang membantu untuk Melatih latihan. vokal, Iya, melatih vokal. Ya, kalau dukungan dari keluarga gimana? Keluarga Wah, juga Iya, sangat juga support. Sangat mendukung. pastinya dong. Iya. Keren sekali. Kalau di perpustakaan ini kan banyak sekali buku nih tertata rapi. Ini biasanya adik-adik semua ini baca buku apa saja di sini? Apakah hanya khusus mapel atau ada baca untuk hal lain? Ada yang untuk Iya, hal ada lain. yang lain. Ada yang lain. Buku-buku cerita. Iya. Kalau ada juga buku-buku sains untuk dipelajari seperti kimia, matematika, dan juga fisika. Kalau dia emang anak sains ya, jadi sukanya sains. Oke, Kak Juan kayaknya pengen cari tahu buku apa saja yang ada di sini sama-sama dengan Ketos dan juga Keto MPK kalian. Lanjut membaca. Oke, semangat semua. Rapi sekali di sini. Prestasi mereka bertiga hanya sedikit dari prestasi lain para siswa Smansep yang berani mengejar impiannya masing-masing. Seperti para paskibra yang sedang latihan dengan serius. Para wirausahawan muda Smansep juga mengikuti kelas kewirausahaan sebagai bagian dari kurikulum Merdeka. Tidak kalah juga marching band Smansep yang sangat semarak. Sajak Raja Wali, karya W.S. Rendra. Sebuah sangkar besi tidak bisa mengubah seekor Raja Wali menjadi seekor burung nuri. Raja Wali adalah pacar langit
Dan di dalam sangkar besi, Raja Wali merasa pasti bahwa langit akan selalu menanti. Langit tanpa Raja Wali adalah keluasan dan kebebasan tanpa sukma. 7 langit, 7 Raja Wali, 7 cakrawala, 7 pengembara. Raja Wali terbang tinggi memasuki sepi memandang dunia. Raja Wali di sangkar besi duduk bertapa mengolah hidupnya. Hidup adalah merjan-merjan kemungkinan yang terjadi dari keringat matahari. Tanpa kemantapan hati Raja Wali, mata kita hanya melihat fata morgana. Raja Wali terbang tinggi membela langit dengan setia, dan ia akan mematuk kedua matamu, wahai kamu pencemar langit yang durhaka. SMA Negeri 11 Ambon akan tetap menjadi sekolah panutan dan terus menjadi salah satu yang terbaik karena dedikasi dari setiap penyelenggara pendidikan di sekolah ini. Lonceng tanda pulang sekolah telah berbunyi. Namun impian dari para pelajar di sini masih ada dan akan mereka perjuangkan terus sepanjang mereka hidup. Dan tentu saja segala dorongan positif akan didapatkan dari pihak sekolah yang membesarkan anak-anak ini. Nah Sobat Aksi sekalian, kita sudah berkunjung ke SMA Negeri 11 Ambon dan ternyata banyak sekali hal menarik yang bisa ditemukan di Smansep ini. Nah sebelum kita berjumpa dengan Sobat Aksi sekalian, kita mau bikin yel-yel bersama dari SMA Negeri 11 Ambon. Kita mulai. Smansep! Berkarakter, berprestasi, rendah hati. Sampai jumpa!